Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, terima kasih teman-teman mata kuliah kewirausahaan yang sudah join. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji kompetensi 3 ya, yang terbagi dari 3 bagian. Oke. Kita mulai dari bagian pertama ya. Lebih dulu saya informasikan bagian pertama ini adalah sesi 13 di My Class, bagian kedua sesi 14 di My Class, bagian 3 adalah sesi 15 sampai 16 My Class. Untuk platform digital yang bisa dipilih, silahkan pilih Instagram atau Blogger atau Medium atau Twitter. Atau Mbak Mas bisa mengkombinasikan antara keempat platform tersebut untuk masing-masing konten. Misal konten 1 dibuat di Instagram, konten 2 dibuat di Twitter, itu bisa ya. Silahkan didiskusikan di antara anggota kelompoknya. Yang pertama perlu dijelaskan adalah profil produk atau layanan dari mitra bisnis, kemudian konten promosi. Cukup 1. Di bagian kedua yang perlu dijelaskan adalah profil target konsumen. Kalau Mbak Mas sudah membuat 3 konten tersebut, maka silahkan membuat video presentasi kelompok yang diupload ke YouTube, seperti pada uji kompetensi 1 dan 2. Yang perlu dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok, wajib dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok adalah mencantumkan link dari YouTube di My Class Assignment sesi 16. Oke, ini adalah timeline. Sesi 1, konten 1, konten 2 dapat diupload mulai 10 sampai 18 Desember. Konten 3 dapat diupload mulai 20 sampai 27 Desember. Sementara konten terakhir, video presentasi kelompok, dapat diupload mulai tanggal 28 sampai 4 Januari. Silakan lakukan sesuai dengan timeline yang diberikan di sini. Karena kalau melebihi timeline yang ada di sini, nilai tidak bisa saya proses ya, karena tidak tercatat di sistem. Untuk bagian pertama, ya, nanti yang perlu Mbak Mas jelaskan adalah nama brand, kemudian nama produk atau servis unggulan, varian dan harga. Harga ini tentatif, dan yang terakhir adalah keunggulan produk atau servis jika dibandingkan dengan yang sejenis ya. Karena memang ada 2 kemungkinan nanti mitra bisnis Mbak Mas itu menghasilkan produk atau layanan atau servis ya. Jadi ulas salah satu saja ya. Kita mulai dari contoh membahas deskripsi produk dulu. Ini ada Danisa Bakehouse, itu nama brandnya. Nama produk unggulannya seperti yang tertera di layar. Deskripsi saya dapatkan informasi dari si pemilik bisnis ya, untuk varian dan harga, kemudian keunggulan produk. Ini untuk mitra bisnis yang menghasilkan produk. Berikutnya adalah mitra bisnis yang menghasilkan jasa atau layanan atau servis. Nama brandnya adalah Sini Kubersihin, servis unggulannya adalah rekondisi sepatu yang membuat sepatu lama menjadi baru. Untuk varian, di sini ada 4 varian ya. Kemudian untuk keunggulan, Sini Kubersihin mengklaim mereka menggunakan jasa antar jemput. Jadi dikerjakan sesuai dengan pesanan pemilik sepatu, tas, atau topi, mementingkan personal care dan customer relation secara interpersonal ya, dari pemilik brand ke konsumer. Mereka juga memberikan gratis masker. Ini keunggulan dibandingkan jasa cuci sepatu yang lain.
Nah, disusul konten promosi ini saya ambil dari Instagram. Mbak Mas bisa desain pakai Canva ya, karena memang mudah, monggo saja silahkan. Untuk Danisa Bakehouse contoh satu saja, kemudian untuk Sini Kupersin juga satu saja. Jangan lupa cantumkan link di konten promo tersebut. Di sini bagian pertama sudah selesai Mbak Mas, kita lanjut ke bagian kedua dari uji kompetensi 3 ya. Tugasnya adalah mendeskripsikan profil konsumen secara demografis dan psikografis. Secara demografis yang perlu dijelaskan adalah umur, jenis kelamin, kemudian faktor sosioekonomik status ada 3, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan dan pekerjaan, dan yang terakhir adalah domisili atau kota daerah tempat tinggal. Secara psikografis yang perlu dijelaskan adalah jenis tempat tinggal, tempat membeli kebutuhan sehari-hari, preferensi tempat makan, jenis kendaraan yang digunakan sehari-hari, gaya berpakaian sehari-hari. Mbak Mas bisa mengulas 5 poin ini yang terkait dengan psikografik atau gaya hidup atau kebiasaan. Atau jika Mbak Mas menemukan aspek lain yang memang relate atau relevan dengan psikografis atau gaya hidup, monggo juga bisa dijelaskan. 5 ini tidak wajib ya, hanya sebagai gambaran saja untuk mendeskripsikan konsumen secara psikografis. Penjelasan akan saya jelaskan setelah Mbak Mas cek ini ya, klasifikasi SES, tabelnya saya cantumkan lagi berdasarkan pendapatan dan pengeluaran latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Cara mendeskripsikan konsumen secara demografis dan psikografis. Kita merujuk ke brand Sini Kubersihin ya. Karena untuk Danisa Bakehouse sudah saya jelaskan di contoh video presentasi. Yang pertama adalah mayoritas mahasiswa, karena untuk outlet Semarang, karena Sini Kubersihin ini memang berlokasi di sekitar kampus Universitas Pendidikan Yogyakarta, UMY, Alma Ata, Unjani, dan UBSI ya. Jadi mayoritas mahasiswa, meskipun konsumennya mulai dari 17 sampai 60 tahun dan tidak terbatas di sini. Konsumennya adalah perempuan dan laki-laki, tingkat pendidikan mayoritas SMA ya, karena belum lulus dari universitas. Ada juga konsumen yang lulusan perguruan tinggi. Sosioekonomik status berdasarkan jumlah pendapatan termasuk di level C sampai A3. Untuk pekerjaan, melayani semua profesi, kembali mayoritas mahasiswa ya. Domisili konsumennya tinggal di Jogja ya, karena memang ini hanya di sekitar outlet Sini Kubersihin saja yang biasanya datang ke Sini Kubersihin atau memanfaatkan jasa Sini Kubersihin. Secara gaya hidup ya, tempat hidupnya adalah di kos, di rumah, di asrama, tempat belanja kebutuhan sehari-hari di pasar, minimarket, warung sekitar tempat tinggal, mungkin sesekali ke supermarket yang ada di mall gitu ya. Preferensi tempat makan, beli langsung di warung atau pakai pesan antar dengan layanan makanan delivery, atau datang ke restoran, kafe di sekitar tempat tinggal. Jenis kendaraan, sepeda motor dan mobil, gaya berpakaian sehari-hari, nyaman dan tidak terlalu mementingkan merek. Kemudian setelah Mbak Mas memenuhi 3 konten tersebut, seperti yang tercantum di layar ini ya, nanti Mbak Mas membuat video presentasi. Jangan lupa untuk memperkenalkan anggota kelompoknya lebih dulu, ya. Kemudian menjelaskan 3 konten yang baru saja saya deskripsikan.
Jangan lupa salin link dari YouTube ke assignment My Class sesi 16. Maka dengan demikian, uji kompetensi akhir Mbak Mas telah terlaksana dengan paripurna. Mudah-mudahan nilai sesuai dengan ekspektasi. Nggak ada yang ulang ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.